Come back to Koro Channel. Hari ini harus berbeda dengan hari yang kemarin dan pastinya harus lebih baik dari hari kemarin ya. Hari ini kita akan sedikit membagikan apa ya istilahnya ya, 10 rekomendasi ya menurut Koro Channel. 10 rekomendasi anime yang harus kalian nonton. Apalagi nih yang nggak terlalu suka dengan anime, mungkin dengan menonton 10 rekomendasi ini kalian bisa tertarik dengan anime ya kan. Jadi 10 anime ini adalah 10 ya random sih, pilihan saya sendiri. Nah, menurut saya 10 anime ini bisa apa ya? Bisa memberikan nuansa kepada kalian para penontonnya. Nuansa itu entah itu kelucuan, entah itu kegregetan kalian, kegemesan kalian pada saat menonton anime. Bukan spoiler juga ya, saya tidak akan menceritakan secara detail apa saja jalan cerita dari anime-anime yang akan saya jelaskan ini, tapi saya hanya akan memberikan satu buah apa ya penjelasan bahwa anime ini cocok buat kalian gitu. Jadi inilah 10 anime rekomendasi yang harus kalian nonton apalagi pada saat pandemi seperti ini. Tapi 10 ini sebenarnya bukan anime terbaik juga, tapi untuk kalian yang ingin menonton lah ceritanya. Apalagi buat kalian yang baru mau menonton anime, ini 10 rekomendasi ini sangat bagus ya. Oke, kita langsung ke yang pertama. Anime yang pertama adalah Shokugeki no Soma. Ini adalah cerita tentang seorang yang bernama Soma Yukihira. Dia tuh bercita-cita menjadi seorang chef utama di restoran milik ayahnya, dan dia ingin melampaui keahlian memasak dari ayahnya gitu. Namun pada saat dia lulus SMP, ayahnya Joichiro kalau nggak salah namanya mendapatkan pekerjaan baru di Amerika dan menutup restorannya. Nah, singkat cerita, Soma ini kembali semangat untuk mengejar cita-citanya setelah dia mendapat tantangan nih dari ayahnya, yaitu bertahan di sebuah sekolah kuliner elit. Nah, tapi sekolah ini setiap tahunnya hanya meluluskan sekitar 10% siswanya, jadi agak sulit ya. Jadi di luar keecian film-film ini, atau ada eci-ecinya lah, kalian wajib nonton ini, apalagi yang suka dengan anime-anime memasak, ini sangat rekomendasi. Oke. Anime kedua ada namanya Gintama. Oke, Gintama sendiri itu bersetting di zaman Edo ya, yang telah apa ya ditaklukkan alien gitu ceritanya. Alien ini bernama Amanto. Jadi pemeran utamanya namanya Gintoki Sakata, dan di era ini penguasanya adalah alien-alien bernama Amanto. Sebenarnya kalau mau ceritakan masalah Gintama itu memiliki series yang banyak ya. Jadi di animenya itu sebenarnya sangat rekomendasi buat kalian penyuka apa ya, yang humor lah gitu, yang lucu-lucu semua ada di anime ini gitu. Jadi bagi kalian yang ingin terhibur untuk menonton anime, rekomendasi saya nonton Gintama ya. Gintama itu sangat lucu gitu. Untuk anime yang ketiga saya merekomendasikan Boku no Hero. Boku no Hero Academy. Oke, Boku no Hero Academy, dimana ceritanya itu adalah dunia tempat orang-orang terlahir dengan kekuatan super ya. Kekuatan super ini dinamakan dengan Kosei. Izuku Midoriya itu adalah pemeran utamanya di sini ya. Dia itu bercita-cita untuk menjadi seorang pahlawan super, meskipun sering ditindas dan dibully gitu sama teman-teman sekelasnya. Kenapa dibully? Ya karena di usia teman-temannya sekarang dan usianya itu sebenarnya harusnya memiliki kekuatan. Tapi si Midoriya ini atau Izuku Midoriya di umur yang harusnya mendapatkan kekuatan super, dia malah tidak memiliki sama sekali. Nah, setelah menjadi satu-satunya orang yang mencoba dan menyelamatkan teman masa kecilnya, ini ceritanya sudah ada di anime ya. Itu ada temannya namanya Katsuki Bakugo. Itu dia menyelamatkannya dari seorang penjahat. Nah, di sini dia dilihat oleh All Might, sang pahlawan terhebat dunia. Itu dia memberikan kekuatannya kepada ini Midoriya yang namanya One for All. Pokoknya dia mengisahkan tentang ini Zuko yang masuk ke sekolah pahlawan. Pokoknya di sana banyak pahlawan-pahlawan super juga yang bersekolah di sana. Dia mendapatkan teman-teman baru dan pengalaman baru. Jadi kalian harus wajib nonton. Oke, anime rekomendasi keempat ada Black Clover ya. Ini bagi para pecinta sihir-sihir ya, wajib nonton nih. Oke, diceritakan di sini ada Asta dan Yuno adalah anak yatim piatu yang dibesarkan bersama sejak lahir. Jadi mereka tuh ditinggalkan di panti asuhan gitu, di pinggir kerajaan Clover.
Di dunia tempat setiap orang dilahirkan dengan kemampuan untuk memanfaatkan mana. Jadi kekuatan mereka ini berasal dari mana? Dalam bentuk kekuatan sihir. Asta itu adalah sesuatu orang yang tidak memiliki kemampuan sihir, dan karenanya dia mengimbangi kekuatan ini melalui pelatihan fisik. Jadi karena dia tidak mendapatkan kekuatan sihir, dia menggantinya dengan kekuatan fisiknya gitu. Nah, sebaliknya Yuno dilahirkan sebagai anak ajaib dengan kekuatan sihir yang luar biasa dan bakat untuk mengendalikan sihir angin. Nah, pokoknya mereka berdua ini sama-sama termotivasi untuk menjadi raja gitu, raja sihir. Ya karena raja sihir ini adalah sosok yang sangat diidolakan gitu di kerajaan mereka. Pokoknya untuk cerita selanjutnya kalian langsung cek saja gitu, cari anime Black Clover. Itu ceritanya sangat bagus dan sangat rekomendasi ya. Rekomendasi kelima dari Koro Channel adalah Death Note. Nah, cerita dari Death Note sendiri itu berawal dari Light Yagami yang menemukan sebuah buku yang ternyata milik seorang Shinigami atau Dewa Kematian. Nah, Dewa Kematian ini bernama Ryuk. Di dalam Death Note milik Ryuk terdapat cara menggunakan Death Note yang ditulis olehnya sendiri. Death Note ini kemudian digunakan untuk mewujudkan idealismenya, yaitu untuk menciptakan dunia baru yang bersih dari kejahatan dengan dirinya sebagai dewa gitu. Kemudian Death Note ini digunakan untuk membunuh para kriminal. Jadi sebenarnya niatnya baik, tapi ya cara penggunaannya salah gitu. Dia mendapatkan data para kriminal dari televisi. Nah, dia mendapatkan datanya juga itu dari kepolisian pusat karena ayahnya itu adalah seorang polisi. Ada Light Yagami itu dia setelah menggunakan Death Note itu dia diberi istilah Kira atau killer dalam bahasa Jepang ya. Dia ada beberapa movie sih, itu ada Light Death Note 1, 2 dan seterusnya. Animenya juga ada dan mungkin manganya masih sementara. Jadi, kalian harus nonton movie-nya dari anime Death Note. Oke, anime selanjutnya yang keenam itu kita ada Tokyo Ghoul ya. Ya, ini banyak kayaknya penggemarnya Tokyo Ghoul. Nah, di sini ceritanya adalah ada seorang anak yang namanya Ken Kaneki ya, yang hampir tidak dapat bertahan hidup setelah pertemuan mematikan dengan Rize Kamishiro, seorang wanita yang diturunkan menjadi ghoul, yaitu makhluk mirip manusia lah yang memburu dan memakan daging manusia. Dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Setelah sembuh, Kaneki menemukan bahwa entah bagaimana ia menjalani operasi yang mengubahnya menjadi seorang ghoul. Sama seperti yang mengincar dia gitu. Harus mengonsumsi daging manusia untuk bertahan hidup juga. Dan bagi kalian yang suka ini ya, anime bergenre thriller atau horor-horor, Tokyo Ghoul ini kalian harus wajib nonton. Oke, anime rekomendasi ketujuh dari Koro Channel adalah Haikyuu. Ya, Haikyuu ini berlatar tentang pemain volleyball. Seorang siswa SMA ini yang bernama Soyo Hinata menjadi terobsesi dengan bola voli setelah menyaksikan beberapa SMA itu bertanding dan SMA Karasuno memenangkan pertandingan mereka untuk lolos ke juara nasional. Meskipun memiliki tubuh yang pendek, Hinata terinspirasi oleh seorang pemain yang dijuluki raksasa kecil. Pemain speaker sayap Karasuno bertubuh pendek tetapi berbakat. Meskipun tidak berpengalaman, Hinata memiliki tubuh atletis dan memiliki lompatan vertikal yang mengesankan. Ia sempat bergabung dengan klub voli di sekolahnya, tetapi dia adalah satu-satunya anggota di klub tersebut. Memaksanya ya menghabiskan 2 tahun ke depan untuk mencoba meyakinkan siswa lain untuk membantunya berlatih. Jadi untuk kalian yang suka anime olahraga, jadi Haikyuu ini sangat rekomendasi ya untuk memberikan kalian motivasi dan semangat untuk terus berjuang. Nah, untuk anime ke-8 ini siapa sih yang nggak tahu? Rekomendasi dari Rekomendasi ke-8 dari Koro Channel ini adalah Naruto. Naruto sendiri itu memiliki beberapa sequel cerita ya, mulai dari ceritanya itu dia berawal dari masa kecilnya sampai dia menjadi seorang Hokage gitu. Jadi cerita dimulai ketika seekor monster rubah ekor 9 atau disebut Kyuubi menyerang Konoha, ya sebuah desa shinobi lah yang terletak di negara api. Kekacauan terjadi di desa Konoha dan korban banyak berjatuhan. Akhirnya ada seseorang yang berhasil melenyapkan Kyuubi dengan menyegel sebagian cakra Kyuubi itu ke tubuh sendiri dan sisanya disegel ke tubuh Naruto.
gitu. Orang yang berhasil menyegel monster berubah 9 itu dikenal sebagai Yondaime Hokage atau Hokage keempat. Nah, namanya adalah Minato Namikaze, itu adalah ayah dari Naruto. Jadi untuk cerita selanjutnya kalian harus nonton sendiri Naruto. Ini ceritanya sangat 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 bagus ya. Karena apa ya? Ya, karena perjuangan Naruto itu dari kecil yang sudah tidak memiliki ayah ibu itu sampai dia menjadi ninja yang hebat itu sangat diceritakan dalam cerita ini. Oke? Anime ke-9 rekomendasi Goro Channel ada One Punch Man. Ya, One Punch Man sendiri adalah anime yang bergenre pahlawan juga ya. Jadi ceritanya itu ada pahlawan-pahlawan super dengan tingkatan-tingkatan kelas gitu. Ada A, B, C, dan pokoknya intinya tingkat pahlawan tertinggi itu adalah di kelas S gitu. Jadi pemeran utama di sini adalah Saitama. Dia tuh melawan monster dengan satu pukulan saja, namun dia bosan dengan kekuatan supernya karena musuhnya yang terlalu lemah dan hanya menjadi sangat bersemangat saat melawan musuh yang kuat gitu, yang dapat menantangnya. Selama serial berlangsung, Saitama bertemu berbagai pahlawan super villains dan monster. Dia memiliki murid dan dalam bentuk cyborg gitu bernama Genos, dan pada akhirnya mereka bergabung mengalahkan penjahat seperti Deep King ya. Jadi untuk cerita selanjutnya kalian harus tonton langsung gitu, karena selain seru itu Saitama ini juga ada humor lah, ada sisi humor dari cerita animenya. Nah, anime terakhir yang paling saya rekomendasikan untuk kalian semua para penonton Core Channel adalah One Piece. One Piece sendiri adalah cerita dari seorang yang bernama Luffy yang ingin menjadi raja bajak laut ya. Dalam perjalanannya dia menemukan banyak kesulitan, tapi di sisi lain dia menemukan teman-temannya. Ada Zoro, ada Sanji, ada Nami, ada Usopp, ada Frankie, ada Robin, ada Chopper, ada Brook, ada siapa lagi ya, Usopp, dan lain-lain. Pokoknya intinya ceritanya sangat seru. Dia melawan beberapa gitu marinir yang jahat juga, cara menyelamatkan diri dari kejaran marinir. Dia juga melawan beberapa penjahat yang menguasai daerah-daerah tertentu gitu. Untuk sebagian orang, kelompok dari Luffy ini atau Mugiwara Pirates ini dikatakan sebagai pahlawan, tapi Luffy sangat-sangat menolak dikatakan pahlawan. Dia ingin dikatakan sebagai seorang bajak laut ya, agak aneh sih. Jadi pokoknya cerita dari One Piece ini sangat bagus untuk kalian yang sangat menantikan cerita-cerita yang berbeda dari anime-anime lain gitu. Plot twistnya itu sangat susah ditebak pokoknya. Jadi kalian harus nonton One Piece gitu. Oke, sekian dulu video dari saya 10 anime yang saya rekomendasikan bagi kalian yang ingin menonton atau baru mau menonton anime. 10 anime tadi itu adalah yang paling saya rekomendasikan biar kalian itu mengenal dunia anime juga. Dan pastinya ceritanya sangat menarik nih ke 10 anime tadi ya. Nanti saya akan bahas lagi 10 anime terbaik itu menurut versi Core Channel, dan belum tentu kebanyakan orang itu nonton gitu. Jadi tunggu saja video selanjutnya dari Core Channel. Jadi terima kasih telah menonton Core Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian dapat informasi tentang konten terbaru dari Core Channel. Jangan lupa juga share ke semua media sosial kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.